Selamat siang pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memilih bungkam ketika ditanya perihal desakan agar dirinya mundur dari jabatan Menteri Pertahanan. Ia didesak mundur untuk menghindari konflik kepentingan karena maju di kontestasi Pilpres 2024. Prabowo pun diminta untuk mengikuti langkah calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, yang resmi mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Kamis kemarin. Pernyataan tersebut pertanyaan ini dilontarkan oleh awak media setelah acara silaturahmi dengan relawan Prabowo Gibran se-Sulawesi Selatan di Gor Sudiang Makassar pada Jumat 2 Februari 2024. Namun, Prabowo hanya bungkam tanpa menjawab pertanyaan awak media. Dia kemudian memberi gestur kepada ajudannya, Mayor Teddy, untuk menyudahi doorstop dengan awak media tersebut. Kemudian Prabowo hanya tertawa kecil seraya berjalan kembali ke mobilnya. Sebelumnya mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sekaligus Direktur Eksekutif Kemitraan Laude M. Syarif menyarankan Prabowo ikut mundur dari jabatan Menhan. Laude menilai mundurnya Prabowo akan bagus untuk mengurangi konflik kepentingan pada masa Pilpres. Tak hanya Laude, Cawapres Muhaimin Iskandar juga menyarankan Prabowo untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Begitu pula dengan Gibran yang masih menyandang status atau jabatan sebagai wali kota Solo. Sekjen PDIP Hasto Kristianto meminta Capres Prabowo Subianto mengikuti jejak Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menteri saat ini di kontestasi Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan Hasto usai kepastian Mahfud MD yang mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam pada Kamis kemarin. Hasto menduga Prabowo tidak akan bersedia melepas jabatan untuk sekarang ini. Hasto pun menyebut anggaran di Kementerian Pertahanan terbilang sangat besar sehingga dibutuhkan keberanian untuk melepas jabatan dengan segala fasilitasnya. Hasto mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami gejolak krisis saat sejumlah menteri mundur dari kabinet terakhir Presiden Soeharto. Aksi ini dipicu dari ABRI yang dianggap tidak netral dalam politik. Peristiwa tersebut akhirnya membuka ruang untuk pihak-pihak lain memancing di air keruh di tengah situasi Indonesia yang bergejolak. Maka Hasto mengapresiasi langkah Mahfud yang mundur dari jabatan Menko Polhukam demi netralitas pada Pilpres 2024. Dia berharap langkah Mahfud dapat ditiru oleh Capres 02, Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Ketika Prof. Mahfud MD juga melihat upaya untuk membangun keteladanan dengan tidak menggunakan fasilitas negara, upaya untuk menggunakan kampanye yang jurdil, kampanye yang taat hukum, kampanye yang tidak ada intimidasi, kampanye yang percaya pada kekuatan rakyat, kampanye yang tidak mengerahkan oknum-oknum dari aparatur negara, maka Prof. Mahfud dalam upaya membangun keteladanan ternyata pada akhirnya dihadapkan oleh suatu peristiwa penting ketika pada tanggal 24 Januari 2024 di hadapan jajaran TNI, Bapak Presiden Jokowi menyatakan bahwa sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik itu boleh berpihak, boleh ikut berkampanye. Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, yang mendorong kelompok-kelompok pro-demokrasi. Bahkan Universitas Gadjah Mada pun telah menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat keramat, yang sangat penting, menjadi simbol dari Gadjah Mada. Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam sudah langsung ya diambil alih oleh Bapak Jokowi. Sehingga tentu saja kami mengharapkan ketika rakyat sudah menyampaikan sikap seperti itu, ada perubahan dan masih ada waktu
Masih ada waktu bagi 13 hari ke depan untuk kita semua melakukan perubahan-perubahan dan mengedepankan kampanye yang mengembirakan. Presiden Jokowi menegaskan kondisi Kabinet Indonesia Maju saat ini baik-baik saja. Penegasan Jokowi sebagai tanggapan dari kabar yang menyebut situasi di kabinet yang dipimpinnya saat ini sudah tidak nyaman. Pada Jumat 2 Februari 2022, Presiden menilai kondisi kabinetnya saat ini masih biasa saja. Kepala negara menegaskan jika ada perbedaan pilihan politik di antara menteri-menterinya merupakan hak demokrasi. Jokowi yang ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, meminta agar tidak membesar-besarkan isu soal kabinet. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun memberikan penekanan bahwa tidak ada permasalahan di dalam kabinetnya. Semua menteri tetap bekerja dengan baik saat berkantor di Jakarta ataupun berkunjung ke daerah. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan cerita bahwa Menteri Sosial Tri Risma hari ini soal suasana rapat kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menurut Hasto, Risma mengaku suasana di kabinet Jokowi sudah tidak nyaman. Mengenai Pak Mahfud ini, sekaligus ada pertanyaan terkait dengan soliditas kabinet Bapak. Ini kabinet biasa-biasa saja, nggak ada masalah. tetap solid. Biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang kerja, yang kunjungan ke daerah, saya pun juga sama, dengan rapat di Jakarta dan kunjungan ke daerah, kadang ada undangan seperti pagi hari ini, Kongres ke-16 GP Ansor. Mengenai Pak Mahfud ini, sekaligus ada pertanyaan terkait dengan soliditas kabinet Bapak. Ini kabinet biasa-biasa saja, nggak ada masalah. tetap solid. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Saradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.